Baik, hari ini saya akan mengulang kembali untuk kelas 2 di buku Further Science page 18 halaman 18. Asesmen. Maaf ya, ini saya ganti dulu. Tulis di halaman 18 itu hari Sabtu. Sabtu 12 September. 12 September, oke. Kita lanjut di asesmen 22. Nah, ini ada soal. Saya bacain. Number 1, school shoes can be made from leather. Maksudnya adalah sepatu sekolah bisa dibuat dari kulit. Leather, dari kulit. Okay, number 2, children's toys are often made from plastic. Mainan anak-anak seringkali dibuat dari plastik. Number 3, bottles and windows are made from glass. Botol dan jendela terbuat dari kaca. Itu maksudnya. Number 4, soft toys and clothes are made from fabric. Mainan dan pakaian yang lembut terbuat dari kain. Number 5, cooking spoons, tables, and chairs are made from wood that comes from trees. Sendok, meja, dan kursi yang terbuat dari kayu itu berasal dari pohon. Sendok masak ya, sendok masak maksudnya. Pots and pans that we use on a hot stove are made from metal. Panci dan wajan yang kita gunakan di atas kompor itu terbuat dari logam. Jadi panci dan wajan yang kita gunakan di atas kompor yang panas terbuat dari logam. Begitu. Untuk materials and object, bahan dan benda maksudnya. Jadi bahannya apa, misalnya terbuat dari apa, misalnya gelas, logam, atau kayu, tergantung dari bendanya, bentuknya apa gitu ya. Jadi seperti ini kira-kira pembahasannya. Dan untuk diri objeknya seperti ini. Misalnya ini ada kayak panci ya, ini ada sendok cooking spoon maksudnya, di botol, ini toys ya. Lanjut page 19. 19. Properties of solids, liquids, and gases. Sifat padat, sifat cair, dan sifat gas. Properties of solids, liquids, and gases. Sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Observing the properties of object. Mengamati properti benda atau mengamati sifat benda maksudnya. Which sentence are true on which are false? Kalimat mana yang benar dan kalimat mana yang salah? Tick the correct column. Oke, centang di kolomnya. Oke, ini kalimatnya. Bagian A, solid never keeps its shelf. Maksudnya benda padat tidak pernah berubah atau benda padat tidak pernah mempertahankan bentuknya. Maksud si kalimat ini. Pada kenyataannya benda padat itu bentuknya tetap gitu loh. Tapi dia mengatakan benda padat tidak pernah mempertahankan bentuknya. Kan udah salah kalimatnya. Jadi kamu centang yang false. Oke, sesuai dengan petunjuknya. Kalimat mana yang benar dan kalimat mana yang salah? Berarti ini yang salah kalimatnya, harusnya itu selalu bentuknya tetap. Kalau benda padat itu bentuknya tetap dan tidak berubah ya.
Namanya udah padat. Ya, pensil, buku, penghapus, tas, meja, kursi, pintu. Nah, itu benda padat. Oke. Yang bagian B, a liquid can be poured easily. Nah, cairan bisa dituang dengan mudah. Berarti kan benda cair nih, cairan. Benda cair bisa dituang dengan mudahnya. True, benar ya. Ya. Yang bagian C, a liquid is very easy to hold. Cairan sangat mudah dipegang. False. Kenapa? Cairan itu misalnya air. Air apa gampang dipegang? Enggak kan? Dia dituang, tapi kok dipegang dengan tangan langsung nggak mungkin. Cairan sangat mudah dipegang, tidak ya. Very easy to hold, tidak. Yang mudah itu benda padat. Oke, berarti ini false. Bagian D, liquids cannot change their shape. Cairan tidak bisa berubah bentuk. False. Benda cair itu selalu berubah-ubah tergantung wadahnya. Jika kita tuang ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kita tuang ke akuarium, bentuknya seperti akuarium. Oke. Untuk di gases are usually invisible, we cannot see them. Gas biasanya tidak terlihat. Kita tidak bisa melihatnya gitu loh. Gas, benar ya. Gas atau udara itu tidak bisa kita lihat langsung, tapi kita bisa merasakannya atau keberadaannya kita tahu, oke? Gases do not move around and fill up spaces. Gas tidak bergerak dan mengisi ruang kosong, ya, atau mengisi ruang gitu bahasanya. Gas tidak bergerak. Gas do not move. Ini udah salah ya. Jawabannya false, salah. Gas itu bisa bergerak dimanapun berada. Dan keberadaannya tuh pasti ada gitu. Kita bisa merasakan keberadaannya dimanapun berada. Ya, berarti kan dia bisa bergerak. Ini gas do not move around. Udah salah, false. Oke, selesai. Option 2 is each object a solid, a liquid, or a gas. Apakah setiap benda ini merupakan kelompok benda padat, benda cair, dan benda gas? Nah, setiap benda itu benda apa gitu. Write the letter for each object in the correct column of the table. Jadi, tuliskan huruf di setiap objek di kolom tabel. Ada tabel di bawah. Nah, ditulis setiap benda-bendanya, misalnya brick, father, rain, apple, air in balloon, pencil, book, pen, spoon, meal, nah seperti ini. Termasuk kelompok objek apa, solid, liquid, atau gas gitu ya. Nah, ini pembahasannya sudah Miss buat, kalian hanya menulis dan dengarkan. Jadi, untuk yang bagian A ini, brick ini termasuk benda solid. Ini kan batu bata ya. Oh, bahannya bata maksudnya. Bahannya bata ini adalah solid, benda padat. Paddle ini genangan air, benda cair, liquid. Ini rain, hujan, liquid. Apple ini solid. R in balon ini gas. Pensil ini solid. Books ini solid. Sand itu apa? Pasir ya. Ini adalah solid. Spoon solid. Meal ini liquid. Seperti ini. Nah, silakan ditulis pembahasannya. Solid, liquid, and gas. Oke, solid, liquid, and gas. Jangan salah ini ya, salah tulis. Selanjutnya untuk page 20. Page 20 itu kita lanjut ya. Page 20. Other science page 20. Oke, assessment 23. Properties of solid, liquid, and gases. Masih dengan topik yang sama. Oke, number 1.
Many gases are aromatase. They do not have any smell. Many gases are aromatase. They do not have any smell. Itu maksudnya adalah banyak gas tidak berbau. Banyak gas tidak berbau, kemudian mereka tidak berbau. Jadi maksudnya begini, gas itu tidak berbau, ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi mereka ini maksudnya si benda gas ya, gas ini tidak berbau atau tidak apa ya, pokoknya dia nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita cium, tapi kita bisa merasakan keadaan. Berarti pilihannya adalah smell, ya, smell. Gas tidak berbau itu maksudnya. Oke, pilihannya smell. Ini dia. Nah, ini pembahasannya Miss tulis. Oke. Untuk number 2, a solid is matter that has its own shape. Benda padat adalah materi yang memiliki bentuknya sendiri, ya. Benda padat adalah materi yang memiliki bentuknya sendiri. Jadi, benda padat ini bentuknya itu tidak berubah, namun tetap, ya, tetap. Itu saja tetap bentuknya, oke. Okay? Number 3, a juice drink can be pure because it is a liquid. Minuman jus bisa dituang karena berbentuk cair. Nah, oke. Okay. Number 4, we cannot see many of the gases around us. This means they are invisible. Kita tidak bisa melihat banyak gas di sekitar kita. This means they are, ini berarti mereka tidak terlihat, invisible, oke? Okay? Itu maksudnya ya. Oke, okay, number 5. We can describe objects by the materials they are made from. But we can also use our senses to describe them. We can describe object by the material. Kita bisa mendeskripsikan objek berdasarkan they are made from, bahan pembuatnya, tapi kita juga bisa menggunakan indera kita, senses, indera kita untuk to describe them, untuk mendeskripsikannya. Senses itu indera ya. Oke. Okay. Invisible, tidak terlihat. Jadi begini kira-kira pembahasannya. Kita lanjut. Bagian B, match the sentence with the pictures. Cocokkan kalimat dengan gambar. Oke. Menyocokkan kalimat dengan gambar. Misalnya ini properti sifatnya apa? Liquid, solid, gas. Cair, padat, gas. Oke. It has its own shape. Bentuk benda tetap. Kamu contohnya solid, padat. It can be pure, dapat dituang. Berarti benda benda cair ya. Ini yang centang warna merah, liquid, benda cair. Yang bagian B ini. Its shape can be changed. Bentuknya bisa berubah-ubah. Kamu centang dua. Yang pertama liquid, yang bagian C ya. Yang pertama liquid, yang kedua itu bendanya benda gas. Ini lupa centang. Kamu centang sendiri ya yang untuk bagian C ini juga dicentang gas. Oke. Gasnya dicentang. Liquid dan gas yang bagian C. Its shape can be changed. Yang bagian D, it is usually invisible, itu biasanya tidak terlihat. Berarti kamu centang only gas, hanya gasnya saja ini. Yang bagian D, only gas, hanya gas. Bagian E, we cannot hold it in our hands. Kita tidak bisa memegangnya di tangan kita. Berarti jawabannya adalah gas. Gas itu nggak bisa kita pegang, tapi kita bisa merasakannya. Right? F,
It takes the shape of its container. Selalu mengikuti bentuk wadahnya. Berarti jawabannya adalah liquid dan gas. Oke, nah bagian G, it fills the space of its container. Dapat mengisi ruang wadahnya. Berarti jawabannya adalah gas. Finish. Selesai. Silakan diisi. Kamu jawab. Kami tulis pembahasannya ya. Kita lanjut 21. 21. Oke, 21 ini 21 ini adalah gambar plants, plant parts and their function. Plants, tanaman, plants part and their function. Bagian tanaman dan fungsinya. Function itu fungsi. Ya, bagian-bagian dan fungsinya apa saja. Harus tahu. Complete and color in the picture below. Lengkapi dan warnai pada gambar di bawah ini. Use this word to label the parts of the plant of the left. Jadi, gunakan kata-kata ini untuk memberi label pada bagian-bagian si plant, pada tumbuhan ini ya. Misalnya flower, leaves, stem, roots. Nah, ini kan kamu nggak kelihatan yang ini kan. Ini sudah kasih pembahasannya seperti ini. Nah, ini dia cantik kan. Jadi kalian juga harus warnai ya, warna yang bagus. Ini kan pembahasannya. Jadi Miss mau jelasin. Oke, kamu tulis, kamu dengarkan. Nah, jadi kan ada yang bagian 2 yang bawah. Nomor 2 bagian bawah kan, part 2 yang bagian bawah. Match the plant parts above the function below. Write the letters of the core function of the right above. Oke. Cocokkan bagian tanaman di atas dengan fungsi di bawah. Oke, nah kita bahas dulu nih. Sekarang Miss mau parts. Ini bagian tumbuhan dulu mengenai fungsi function nanti ya. Lihat dulu, oke? Nah, yang untuk ini kan Indonesianya kalau istilahnya mahkota ya, mahkota atau kelopak bunga ya. Benar kan? Nah, jadi istilah di Inggrisnya flower, tetap bunganya ini. Tapi kalau Indonesia namanya kelopak atau mahkota. Tapi ini flower, ini adalah bagian flower, ini bagian leaf, daun ya, leaf, ini bagian stem, ini adalah batang. Kemudian root, ini bagian akar. Nah, function, fungsinya yang ini lihat. Yang bagian A hold up the pen. Nah, ini adalah maksudnya saya memegang tanaman. Kita pegangnya bagian mana ya? Bagian tangkainya, stemnya, ini bagian A. Oke, kita lanjut. I find water for the pen. Maksudnya gini, saya menemukan air untuk tanaman. Berarti di akar, ya, di akar. Sekarang bagian C. I attract bees. Saya memasak. Sorry. Kok memasak sih? Ini food ya. Bagian C ya, sorry. Bagian C-nya I attract bees. Berarti saya menarik, bees itu apa? Serangga ya. Saya menarik lebah atau serangga. Pikir ini make food ya, salah ya. Ini make food nanti ya. Sekarang yang bagian C. I attract bees. Saya menarik serangga. Jadi, bagian tumbuhan yang sering mengundang serangga ini di bagian kelopak. Kenapa nih serangga pada nempel sih? Karena bunga itu kan dia mengeluarkan harum ya, wangi-wangian. Jadi serangga itu pada menghisap madunya di sini. Nah, jadi bunga itu kan wangi, harum semerbak. Ini wanginya itu mengundang si lebah, pokoknya yang kelompok-kelompok serangga lah gitu, kupu-kupu, lebah, apalagi ya, kumbang, benar. Dia ada di sini selalu, di mahkota ini, di flowernya, karena dia si bunga ini menghasilkan wewangi-wangian, harum, iya benar, harum semerbak gitu. Jadi pada nempel lah semua si serangga, termasuk si lebah, termasuk kupu-kupu, butterfly, seperti
seperti itu ya, udah ngerti ya, karena dia harum. Kemudian, ini baru I make food for the plants. Berarti ini saya membuat makanan untuk tanaman. Berarti gini, jadi tanaman itu, biar tahu ya, tanaman itu yang bertugas memasak. Kalau kita bilang memasak ya, memasak untuk dirinya sendiri ini ya, itu di daun prosesnya. Nah, jadi, istilahnya fotosintesis, foto, cahaya, sintesis. Sintesis itu dia bersifat si tumbuhan ini dia bisa memasak untuk apa ya? Kalau belajar biologi, Miss kebetulan kan pas ke biologinya. Jadi fotosintesis itu adalah di mana suatu tumbuhan itu bisa memasak untuk diri sendiri, tapi proses di daun dengan bantuan cahaya matahari. Nah, di daun ini ada namanya klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau pada daun. Jadi si klorofil inilah nanti yang bertugas untuk melaksanakan fotosintesis itu. Jadi makanya tumbuhan itu bisa bertumbuh, kembang ke atas dan banyak cabang, berbunga, berbuah, bener kan? Nah, karena ada aktivitas fotosintesis di daun. Nanti belajarnya nanti kalian hanya mengenal istilahnya begini aja. I make food for the plant. Saya membuat makan untuk tanaman. Jadi yang bertugas adalah si daun. Fungsi daun itu adalah bertugas memasak istilahnya gimana ya, Miss mau bicara memasak diri, maksudnya gini, membuat makanan sendiri ya, itu maksudnya membuat makanan sendiri, namanya fotosintesis begitu ya. Miss mau cari bahasa yang mudah gitu, yang mudah dipahami, karena istilah untuk belajar IPA ini ada istilah-istilahnya. Karena masih SD kelas 2, jadi Miss menggunakan bahasa yang mudah, mencari lebih gampang dipahami begitu ya. Jadi memasak di daun, bukan berarti dimasak, enggak. Maksudnya memasak itu istilahnya fotosintesis. Ingat ya, fotosintesis. Itu lagi istilahnya, oke? Ini kamu bahas, kamu isi. Kita lanjut di halaman 22. Nih, oke. Nah, kita mau bahas asesmennya, penugasannya, oke. Plants, mengenai tanaman. Ya, pembahasan sudah ada. Tuh, bahasanya Miss buat seperti ini ya. Supaya semangat dan lebih kreatif aja ya. Number 1, this plant part is under the ground. Bagian tanaman is under the ground. Bagian tanaman ini ada di bawah tanah. Jawabannya adalah roots. Root itu kan akar. Akar tuh posisinya ada di bawah tanah ya. Number 2, we use cotton plants for making clothes. Kami menggunakan tanaman kapas untuk membuat pakaian. Jadi, pakaian yang kita gunakan tuh asalnya dari kapas, dari cotton. Begitu ya. Number 3, we use bamboo plant to build houses. Kami menggunakan tanaman bambu untuk membangun rumah. Jadi pohon bambu juga bisa untuk bikin rumah begitu. Carrots, spinach, and eggplant are all vegetables. Wortel, spinach, bayam, eggplant, terong, semuanya are all sayuran, vegetables. Oke, kamu silang vegetables. Animals eat grass. Hewan makan rumput. Nah, jadi yang makan rumput itu cuma hewan ya. Nggak mungkin manusia, nggak mungkin tanaman ya. Jadi yang makan rumput itu hanya animals, only animals, hewan. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dari Miss. Oke, sekian dari Miss. Mohon maaf tadi koneksinya gagal terus. Miss udah coba 3 kali.